Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang buah-buahan yang mengandung racun. Iya, kalian nggak salah dengar. Buah-buahan yang selama ini kita anggap sehat dan menyegarkan, ternyata beberapa di antaranya menyimpan bahaya tersembunyi. Tapi ternyata, alam juga punya cara unik untuk melindungi dirinya, termasuk dengan membekali beberapa jenis buah dengan racun. Nah, daripada penasaran dan malah salah informasi, mending kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Yuk, simak baik-baik agar kita lebih waspada dalam mengonsumsi buah-buahan ini. Oke, kita mulai dengan buah yang mungkin jarang banget kalian temui, yaitu buah rami. Buah ini berasal dari tanaman Euphorbia tirucali, yang biasanya tumbuh liar di daerah tropis kayak Indonesia. Bentuknya kecil, bulat, dan berwarna hijau kekuningan. Tapi jangan terkecoh guys. Di balik penampilannya yang unyu-unyu, buah rami menyimpan getah yang sangat beracun. Getah ini mengandung senyawa yang bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Makanya, kalau kalian nggak sengaja nemuin tanaman atau buah rami, mending dihindari aja deh. Selanjutnya, kita bahas buah yang lebih familiar, yaitu buah belimbing. Buah ini sering kita temui di pasar atau bahkan di pekarangan rumah. Tapi bukan sembarang belimbing ya, melainkan belimbing wuluh, atau yang lebih dikenal dengan nama buah belimbing sayur. Buah ini sering digunakan sebagai bahan masakan karena rasanya yang asam. Buah ini punya bentuk unik yang mirip bintang kalau dipotong melintang. Bentuknya yang menarik, sering dijadikan hiasan dalam hidangan. Nah, di balik kesegarannya, buah belimbing sayur menyimpan bahaya tersembunyi, terutama bagi orang-orang yang punya masalah ginjal. Meskipun terlihat segar dan menggoda, kita harus berhati-hati. Buah ini mengandung asam oksalat yang cukup tinggi, yang bisa membentuk kristal di dalam ginjal dan menyebabkan batu ginjal. Asam oksalat ini bisa sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, buat kalian yang punya riwayat batu ginjal atau gangguan ginjal lainnya, sebaiknya hindari atau batasi konsumsi buah belimbing sayur ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagi yang ginjalnya sehat sih, sebenarnya masih aman-aman aja mengonsumsi buah ini. Namun, tetap disarankan untuk tidak berlebihan agar tetap sehat. Siapa sih yang nggak suka cherry? Buah kecil berwarna merah ini memang punya rasa manis yang bikin nagih. Tapi tahukah kalian, di balik kelezatannya, cherry menyimpan rahasia yang cukup mengerikan. Bukan daging buahnya yang beracun, melainkan bijinya. Iya, biji cherry yang kecil dan keras itu ternyata mengandung senyawa amigdalin. Senyawa ini akan berubah menjadi sianida, zat beracun yang mematikan saat masuk ke dalam tubuh kita. Untungnya, biji cherry itu kecil dan keras, jadi jarang banget ada yang nggak sengaja menelannya. Tapi tetap aja kita harus hati-hati, terutama kalau punya anak kecil di rumah. Buah jarak mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi tanaman ini punya cerita yang menarik. Mungkin sebagian dari kalian udah familiar dengan tanaman yang satu ini. Tanaman ini sering menjadi topik pembicaraan karena manfaat dan bahayanya. Yup, jarak memang sering kita temui di pinggir jalan atau di lahan-lahan kosong. Tanaman ini tumbuh subur di berbagai tempat. Tanaman ini punya segudang manfaat, mulai dari kesehatan hingga industri. Daunnya bisa diolah jadi obat tradisional yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Hingga bijinya yang diekstrak menjadi minyak jarak yang banyak digunakan dalam berbagai produk. Tapi di balik segudang manfaatnya, ada sisi gelap yang perlu diwaspadai. Jarak juga menyimpan bahaya yang gak main-main. Biji jarak mengandung ricin, sebuah racun alami yang sangat mematikan. Racun ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein di dalam sel yang sangat vital bagi kehidupan. Racun ini menyebabkan kematian sel dan kerusakan organ tubuh yang bisa berujung pada kematian. Sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada organ tubuh jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, karena bahayanya yang luar biasa ini, penting untuk selalu berhati-hati. Penting banget untuk berhati-hati dalam mengolah dan menggunakan tanaman jarak. Selalu gunakan alat pelindung dan ikuti petunjuk yang ada. Siapa sih yang bisa menolak kelezatan buah nangka? Aroma harumnya yang khas, daging buahnya yang manis legit, dan teksturnya yang unik, selalu berhasil menggugah selera. Setiap gigitan membawa kita pada sensasi tropis yang menyegarkan. Tapi tahukah kalian, di balik kenikmatannya, nangka juga menyimpan rahasia.
rahasia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Yup, biji nangka, terutama yang masih mentah, ternyata mengandung senyawa yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Senyawa ini bisa sangat mengganggu bagi sebagian orang. Senyawa ini bisa memicu produksi gas berlebih di dalam usus, sehingga menimbulkan perut kembung, begah, dan rasa nggak nyaman lainnya. Gejala-gejala ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nggak cuma itu, biji nangka mentah juga mengandung zat anti-nutrisi, yaitu senyawa yang bisa menghambat penyerapan nutrisi oleh tubuh. Ini berarti tubuh kita tidak mendapatkan manfaat maksimal dari makanan yang kita konsumsi. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan biji nangka sama sekali. Ada cara aman untuk menikmatinya. Biji nangka yang sudah direbus atau dipanggang aman kok untuk dikonsumsi. Proses pemasakan ini menghilangkan senyawa berbahaya, sehingga kita bisa menikmati biji nangka tanpa khawatir. Srikaya, buah dengan tekstur lembut dan rasa manis yang khas ini, memang selalu berhasil menggoyang lidah. Tapi, tahukah kalian? Di balik kelezatannya, srikaya menyimpan potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Srikaya mengandung anonasin, senyawa yang dalam jumlah besar bisa berbahaya bagi sistem saraf kita. Beberapa penelitian bahkan mengaitkan konsumsi anonasin berlebihan dengan peningkatan risiko penyakit saraf, seperti Parkinson. Konsumsi srikaya dalam jumlah wajar mungkin tidak akan menimbulkan efek samping yang berarti. Tapi, jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, bisa jadi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Jadi, nikmatilah srikaya sewajarnya saja. Tomat, buah yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Selain mudah ditemukan di mana-mana, tomat juga seringkali menjadi bahan utama dalam berbagai masakan. Tapi, tahukah kalian, ternyata tomat yang kita kenal ini menyimpan sisi lain yang tak selalu ramah. Bagian tanaman tomat, terutama daun dan batangnya, mengandung solanin. Solanin adalah senyawa beracun yang berfungsi melindungi tanaman tomat dari serangan hama. Konsumsi solanin dalam jumlah besar dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, hingga gangguan penglihatan. Untungnya, solanin akan terurai saat tomat matang. Jadi, tomat yang sudah matang berwarna merah cerah, aman untuk dikonsumsi. Pala, rempah-rempah yang satu ini memang punya aroma khas yang mampu menambah cita rasa masakan. Tapi, tahukah kalian? Di balik aroma dan rasanya yang nikmat, pala menyimpan misteri yang mungkin belum banyak diketahui. Pala mengandung myristicin, senyawa yang dalam jumlah besar dapat menyebabkan halusinasi dan efek seperti narkoba. Efek ini mirip dengan efek yang ditimbulkan oleh narkoba jenis ganja. Namun, jangan keburu panik dulu. Jumlah myristicin yang terkandung dalam pala yang biasa kita gunakan untuk memasak sangatlah sedikit. Asal jangan berlebihan. Dan ingat, jangan pernah mencoba-coba mengonsumsi pala dalam jumlah banyak, dengan tujuan untuk mendapatkan efek seperti narkoba. Bunga sepatu, bunga yang satu ini memang cantik dan mudah ditemukan di sekitar kita. Selain itu, bunga sepatu juga kerap dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau bahan makanan dan minuman. Bagian bunga dan kelopak bunga sepatu memang aman dikonsumsi. Tapi, tahukah kalian? Bagian lain dari tanaman bunga sepatu, seperti akar, batang, dan biji, ternyata mengandung senyawa yang bisa beracun jika tidak diolah dengan benar. Senyawa beracun dalam tanaman bunga sepatu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam mengolah dan mengonsumsi bunga sepatu. Pastikan kita hanya mengonsumsi bagian bunga dan kelopaknya saja. Mentimun, buah yang satu ini memang identik dengan kesegaran. Tapi, tahukah kalian? Di balik kesegarannya, mentimun menyimpan potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Mentimun mengandung cucurbitasin, senyawa yang memberikan rasa pahit pada mentimun. Dalam jumlah kecil, cucurbitasin mungkin tidak berbahaya. Namun, dalam jumlah besar, cucurbitasin dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Buang bagian ujung mentimun yang terasa pahit, dan pilihlah mentimun yang segar dan berkualitas baik. Nah, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang buah-buahan yang mengandung racun. Gimana? Kaget nggak sih? Ternyata, buah-buahan yang selama ini kita anggap sehat dan aman dikonsumsi, ternyata beberapa di antaranya menyimpan bahaya tersembunyi. Intinya, kita harus lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi buah-buahan.
Pastikan buah yang kita konsumsi sudah matang, dalam kondisi segar, dan dicuci bersih sebelum dimakan. Dan yang paling penting, konsumsilah buah-buahan dalam jumlah yang wajar. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya.